teman-teman aja mungkin biar kelihatan dekat gitu ya. Sore di. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dan waktunya untuk bisa menghadiri pelatihan yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Balkis Aulia Muafiko, bisa dipanggil Balkis Aulia Muafiko, bisa dipanggil Lola. Panggilannya Lola nggak apa-apa. Oke, dan saya. Saya mahasiswi prodi psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan saya juga selaku ketua pelaksana kegiatan hari ini dan sekaligus pendamping materi selama kegiatan berlangsung. Mungkin saya akan menjelaskan terkait pelatihan hari ini. Jadi nantinya pelatihan yang akan kita lakukan membahas terkait kemampuan komunikasi interpersonal dalam konteks organisasi, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan teman-teman semuanya dalam hal tersebut. Dan nantinya sesi yang akan kita bahas itu mengenai aspek-aspek penting yang terkait di dalam komunikasi interpersonal dan juga prinsip-prinsip pentingnya untuk menjadi itu mengatasi atau mengurangi hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari seperti diskomunikasi dan lain sebagainya. Lalu selama pelatihan juga kami atau tim fasilitator akan secara berkala mengevaluasi, mengamati, serta mengobservasi perkembangan teman-teman semuanya guna mendapatkan manfaat yang maksimal selama pelatihan berlangsung. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait modul yang telah kita rancang sebelumnya. Jadi modul ini kita rancang sebagai acuan atau pedoman untuk dilakukannya pelatihan hari ini terkait untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang seperti tadi yang saya singgung. Dan di dalam modul juga sudah kami sesuaikan materi-materi yang akan relevan dan sistematis guna mendukung jalannya acara. Dan di dalam modul juga sudah kami rancang beberapa kegiatan interaktif seperti ada materi, role play, permainan, dan juga diskusi serta studi kasus yang ada. Dan di sini harapan kami teman-teman juga akan berpartisipasi secara aktif selama setiap sesi pelatihan berlangsung. Mungkin sebelum kita mulai ke materi, kita bisa melakukan pretest terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya bersama. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Ya, perkenalkan nama saya Sinta Melida Sugata. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dari prodi psikologi. Peran saya di sini menjadi anggota tim sekaligus pendamping materi selama kegiatan berlangsung. Baik, di sini kita akan melaksanakan pretest sebagai alat evaluasi awal yang bertujuan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan bapak atau ibu yang sudah ada sebelum pelatihan dimulai. Baik, pretest ini akan dibagikan melalui bentuk barcode atau link Google Form yang sudah kami sediakan. Silakan untuk di-scan dan diakses. Nah, sudah laku enggak? Tolong tim fasilitator mengirim link Google Form ke Pak Aris. Kirim WA bisa nggak? Bisa, lewat Pak Aris. Loh. Lewat Paris sama Paris. Ini kemampuan komunikasi.
Sekelamin lagi perempuan yang lain. Oh gini. Nama Adi Cuti. Baik. Apakah sudah mendapatkan soal tegasnya? Belum. Belum. Baik, itu dulu ya. Sudah. Nama kontak. Apa kalau sejarah? Terima kasih. Oke. Sambil saya jelaskan ya, ringkas ini nanti terdiri dari beberapa pertanyaan yang relevan dengan topik yang akan kita bahas dalam pelatihan ini. Silakan mengisi jawaban dengan jujur dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Bapak atau Ibu saat ini. Baik, apakah sudah mendapati soal ringkas? Sudah. Sudah. Jika sudah, silakan mengerjakan waktunya 10 menit dari sekarang. Kosong. Hari apa ya? Kosong ini. Mau istirahat pemimpin. Iya, nilainya di bawah 5,5 ya. Ini setuju mau ini. Harus sampai ngomong. Saya lebih bos pengaruh itu Pak. Macet bis. Harus foto belum? Si topik buat ini. Yang itu namanya siapa, Mbak? Tapi namanya siapa? Loh, Ya sampai. lo Sinta. Nomor ya? Tadi itu. Nama itu Sekolah. Pindah ini. Sedikit harus diterima ya. Sudah. Sudah.
Baik, apakah sudah selesai? Waktu kurang 5 menit ya. Hadiahnya apa ini? Hadiahnya apa? Kamu. Iya kamu. Gua cuma daging. Jajannya lebih ditolong. Baik, apakah sudah selesai? Belum. Enggak tambah hati. Baik, jika sudah selesai, saya akan pemateri akan membantu memberi arahan di sesi berikutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Alvaro. Ya. Oke, terima kasih Mbak Sinta atas waktu yang sangat ambil. Baik Bapak Ibu, Mas Mbak, saya minta waktunya sebentar ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvaro Muhammad Recoba, bisa dipanggil Alvaro ya. Jadi saya bertempat tinggal di Sidoarjo, di daerah yang terkenal sekali dengan kemacetan lalu lintasnya. Kira-kira ada yang tahu kan di mana? Ada yang tahu di mana daerah di Sidoarjo yang punya tingkat lalu lintas kemacetannya tinggi? Oke, saya bertempat tinggal di Gedangan, ya, Bandara City. Ada di sini dari Bapak Ibu atau Mas Mbak yang mungkin juga di daerah sama. Gedangan mana Pak? Agak utara itu selatan. Persis lurus paling enggak 74 km. Iya benar Pak. Kalau saya bertempat tinggal di Gantingnya. Nah, itu untuk tempat tinggal. Dan kemudian yang selanjutnya saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo juga, dari jurusan Ilmu Komunikasi yang baru saja lulus juga tahun 2022. Sekilas setelah mengamati beberapa waktu tadi, mengamati bagaimana pola yang terjadi di Luminor ini, khususnya teman-teman yang ada di sini semua, saya yang sangat salut adalah bagaimana kemudian kehangatan dari keakraban yang ada di sini. Karena sepengalaman saya bekerja juga, mungkin baru kali ini juga saya melihat ada hubungan kerja antar
satu individu dengan individu yang lainnya itu sehangat dan seguyup ini. Saya sendiri saat ini bekerja di Humas Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang kebetulan juga ada di bagian divisi digital branding, Bapak Ibu. Nah, salam kenal dari saya. Semoga kalau sudah kenal kita semakin sayang, tapi jangan sampai besanan gitu. Nah, tetapi dari keguyuban, keakraban dan kekompakan ini yang perlu kita garis bawahi memang adalah kemudian bagaimana cara kita itu untuk mengaplikasikan, tahu porsi, tahu tempatnya, tahu di mana kapan kita harus bersikap sebagai teman dekat, koncoplek dan sebagainya. Begitulah. Apalagi mengingat sekarang kita berbicara soal manajemen di sebuah perusahaan perhotelan yang mana ranahnya adalah soal urusannya dengan orang yang dilayani, gitu Bapak Ibu ya. Dan ketika diminta untuk memberikan pendapat, saya nggak bilang kalau saya sedang isi materi ya, karena saya sendiri merasa belum pantas ketika untuk menggurui Bapak Ibu yang ada di sini sekalian ya, karena apalagi sepertinya saya yang paling muda di sini ya. Nah, dari yang disampaikan sama teman-teman dan juga Pak Aris selaku HR tadi juga, yang paling penting untuk dicarikan solusinya di sini adalah terkait bagaimana cara menanggulangi miskomunikasi, itu utamanya. Kemudian bagaimana pola komunikasi yang dibangun di sini itu bisa berjalan secara semestinya, dalam arti ketika kita berkomunikasi dengan individu yang lain, misalnya teman sebagian kita, atau teman sebagian kita, mungkin boleh-boleh aja kita banyak obrolan yang santai dan sebagainya. Tetapi ketika itu nanti sudah di ranahnya yang profesional atau misalnya ada customer, selayaknya kita mungkin bisa bersikap jauh lebih profesional gitu. Jadi yang pertama yang perlu kita bahas adalah tentang komunikasi. Jadi apa itu komunikasi? Secara sederhananya, komunikasi adalah suatu proses di mana ada seorang pengirim yang mengirimkan pesan kepada siapa, melalui apa, kemudian feedbacknya bagaimana. Jadi siapa berkata apa kepada siapa, melalui apa, dan menimbulkan efek seperti apa. Misalnya hari ini saya sebagai orang yang mengirimkan di sini mengirimkan pesan kepada siapa? Kepada teman-teman semuanya. Jadi peran teman-teman sebagai penerima. Kemudian melalui apa saat ini? Melalui komunikasi secara langsung. Nah, nanti akan menghasilkan efek yang seperti apa begitu. Begitupun sebaliknya. Apakah teman-teman di sini juga bisa disebut sebagai penerima kira-kira? Bisa nggak disebut sebagai pengirim? Bisa nggak teman-teman juga disebut sebagai pengirim pesan? Bapak yang satu suku dengan saya kedatangan, bisa nggak kira-kira ketika kita berinteraksi seperti ini? Sekarang ini kan posisi saya sebagai pengirim, Bapak penerima, tapi bisa nggak dikatakan sebagai Bisa. Kenapa? Karena kalau komunikasi itu akan mengembangkan Oke, bisa. Karena ketika saya sedang berbicara kepada Pak siapa? Oke, karena ketika saya sedang berbicara sama Pak Roni dan ketika saya yang lagi ngomong, artinya
saya ini sebagai orang yang mengirim dan Pak Roni sebagai orang yang menerima. Tetapi nanti ketika posisi saya itu mendengarkan dan Pak Roni yang sedang berkata, artinya posisinya sudah terbalik, gitu ya. Jadi secara sederhananya pengertian komunikasi itu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, yang jelas kemudian poin yang selanjutnya adalah kemudian bagaimana komunikasi itu, kenapa komunikasi itu bisa disebut penting atau pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif. Karena yang pertama sudah jelas bahwa dengan berkomunikasi kita bisa meminimalisirkan yang namanya sebuah miskomunikasi. Kemudian karena konteks kita adalah ngomongin soal manajemen di hotel ya, itu juga jelas bahwa dengan komunikasi kita bisa meningkatkan pelayanan pelanggan. Nah, dan yang selanjutnya juga meningkatkan kolaborasi antar tim dan juga efisiensi operasional dan juga pengelolaan konflik yang lebih baik. Jadi di antara poin-poin ini itu sebenarnya secara nggak langsung sudah dialami sama teman-teman sekalian. Karena apa? Karena sudah jelas bahwasanya ketika kita hendak melayani customer, saya rasa kita pasti juga ada hubungan komunikasi dengan bagian satu dan bagian yang lain. Seperti halnya misalnya Pak Roni yang barusan berkomunikasi melalui HP, ya, itu juga sudah termasuk salah satu poin yang ada di sini, Bapak Ibu. Nah, artinya itu sudah berjalan. Tetapi ketika itu sudah berjalan, bagaimana cara yang lebih efektif supaya bisa mencapai yang namanya miskomunikasi ini menjadi minim sekali terjadi, kemudian konflik itu juga bisa terkelola dengan baik dan lain semacamnya. Itu nanti yang akan kita bahas di sini. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu apa saja bentuk-bentuk dari komunikasi. Sebenarnya kalau kita berbicara bentuk-bentuk komunikasi, ada banyak sekali ragam macamnya. Tetapi di sini kita rumuskan menjadi 3 poin saja. Yang pertama ada komunikasi organisasi, kemudian komunikasi interpersonal dan juga komunikasi kelompok. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Kira-kira kalau tadi ini saya berbicara sama Pak Roni, itu disebut komunikasi apa, Bapak Ibu? Interpersonal. Kenapa? Karena si lain tidak reket, jangan pulang itu jawab. Oke. Aku diskusi habis. Kemudian kalau saya ini sedang berbicara ke semua yang ada di sini, artinya itu komunikasi apa? Organisasi atau kelompok? Yang benar dapat nomornya Mbak Sita katanya. Yang mana Mbak Sinta? Oh iya, saya mereka. Asin, sing di. Saya kakak di sekolah. Mbak Sinta ya. Iya. Apa kira-kira? Boleh mengacungkan jari. Angkat tangan ya. Angkat tangan kalau ketika saya berkomunikasi sama teman-teman semuanya ini disebut komunikasi organisasi siapa? Oke, Bapak di belakang. Semuanya berarti apa? Komunikasi kelompok. Oke, Bapak boleh saya dibantu untuk menjawab kenapa ketika saya berbicara sama teman-teman yang ada di sini semua itu dikatakan sebagai komunikasi organisasi, Pak? Apa? Kita di sini nggak cari salah dan benarnya ya, tapi kita cari hal yang biar bisa kita pahami, begitu. Komunikasi tidak boleh tadi udah bicara itu organisasi. Oke. Teman-teman yang lain dengan jawaban komunikasi kelompok ada nggak? Tolong dibantu perwakilan untuk menjawab apa alasannya kenapa itu disebut sebagai komunikasi kelompok. Jangan bilang nggak ada alasannya. Ayo Pak. Ayo bisa jawab Boleh Pak Aris kalau mau bantu jawab, monggo. Oke, dari sudut pandang HR mungkin kalau dari sudut pandang saya, komunikasi kelompok itu komunikasi yang dimana kita bisa
bertukar komunikasi dua arah lebih dari satu orang atau dua orang. Tapi kalau dengan komunikasi organisasi itu komunikasi yang lebih fokus kepada tujuan bersama, yang mana dengan ruang lingkup yang jauh lebih besar daripada komunikasi berkelompok. Mungkin itu. Baik, terima kasih jawaban luar biasa dari Pak Aris ya. Jadi kita sekarang samakan persepsi dulu. Jadi apa yang kemudian itu membedakan komunikasi organisasi dan kelompok? Yang perlu kita pisahkan dulu adalah organisasi sama kelompok. Kita harus cari tahu dulu apa perbedaannya ya. Jadi kalau satu keseluruhan semua pihak yang ada di Hotel Luminor ini itu disebut sebagai organisasi. Sedangkan kalau antar bagian, misalnya bagian bagian housekeeping. Nah, bagian housekeeping itu artinya sudah satu kelompok saja dengan bagian itu. Nah, jadi ketika saya berkomunikasi di sini kepada teman-teman semuanya, artinya yang paling tepat yang mana? Organisasi. Betul Bapak yang ada di belakang tadi itu Bapak. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, dan jenis-jenis komunikasi itu terbagi menjadi dua, ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non-verbal, Bapak Ibu. Jadi komunikasi verbal itu berarti ada kata, ada suara. Kita berbicara seperti ini disebut sebagai komunikasi verbal. Sedangkan non-verbal adalah bahasa tubuh, bahasa isyarat, simbol atau tanda. Misalnya ketika kita ketemu orang yang kita kenal ada di jalan, kita cukup melambaikan tangan, itu juga bisa disebut sebagai komunikasi nonverbal. Yang artinya kita sedang menyapa orang itu, begitu. Nah, kemudian kita akan membahas lebih dalam lagi terkait pola komunikasi seperti apa yang terjadi di dalam hotel. Dari beberapa hal yang dirumuskan sama teman-teman kelompoknya Mbak Lola ya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah komunikasi antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah komunikasi antara manajemen dan dengan karyawan staff. Dan yang ketiga ada komunikasi antara departemen operasional, komunikasi antara departemen operasional dengan departemen dukungan, dan komunikasi antara karyawan dengan tamu, dan juga yang terakhir komunikasi antara departemen dengan manajemen senior. Mungkin kurang lebihnya seperti ini ya. Tetapi saya rasa kalau untuk pola komunikasi apa saja yang terjadi di dalam manajemen hotel, teman-teman di sini saya rasa sudah cukup paham untuk itu semua. Tinggal nanti bagaimana supaya kita bisa meminimalisir miskomunikasi. Nah, saya sedikit akan berbagi soal sudut pandang. Kenapa? Karena di komunikasi itu dekat sekali dengan paradigma atau sudut pandang. Ya. Jadi ada salah satu cerita begini. Ada seorang kakek tua di suatu desa, di mana desa itu masih dengan sistem kerajaan. Kakek itu punya satu orang cucu dan memelihara kuda. Nah, suatu hari sang raja di kerajaan tempat kakek itu ingin membeli kuda untuk dipakai sebagai kendaraan berperang. Nah, akhirnya si raja tahu bahwa di desanya ada salah satu orang kakek yang punya kuda. Akhirnya datanglah raja itu untuk menemui kakek yang kemudian menawar kuda itu. Nah, tawaran pertama yang dilakukan dari sang raja kepada kakek adalah membeli kuda itu sebesar 1 miliar. Nah, tetapi kakek itu menolak dan tetap tidak mau menjual kuda itu, Bapak Ibu. Nah,
kira-kira sebagai tetangga kakek itu, sebagai orang yang melihat fenomena yang dialami sama kakek itu tadi, dengan kuda yang dibeli oleh raja sebesar 1 miliar, ya, apakah dengan kakek yang nggak mau menjual kudanya, bagaimana kira-kira tanggapan dari bapak ibu semua yang ada di sini? Kita sarankan aja. Jual aja daripada hilang. Jual aja daripada hilang. Oke. Ada lagi? Iya. Kan saya beda. Bener ya. Kalau itu kan daripada hilang dijual aja. Kalau saya kawinkan sama kuda saya. Biar kuda anaknya nanti biar ikut mahal. Yang lain lagi, satu lagi boleh dicoba. Kamu dari saya. Oke. Udah yang mana? Udah yang mana? Udah bahaya kan? Mas, kalau dari saya sendiri, ya terserah si Pak Tua tadi yang punya dia. Oke. Raja kemudian hari itu gagal dengan tawaran dia yang sejumlah senilai 1 miliar. Dan kemudian besok harinya raja itu datang lagi dan kemudian melakukan penawaran lagi dengan sebesar 3 miliar, tapi kakek tetap gak mau. Padahal rumah kakek itu yang ditempati bersama cucunya sudah rumah yang kurang layak untuk dihuni. Melihat semakin tingginya tawaran sang raja, tetapi kakek itu tidak mau melepas kudanya. Kira-kira tanggapan bapak ibu lagi kira-kira apa? Masih sama atau ada tambahan atau ada tanggapan lain mungkin? Kasih tahu kakeknya uang 3 miliar itu seberapa besar. Oke, siapa? Jangan kakeknya nggak tahu uang 3 miliar itu seberapa. Sampai yang terakhir ternyata raja pun kembali menawar kuda itu dengan sebesar 5 miliar. Hanya 1 ekor kuda dengan harga 5 miliar, bayangkan coba. Secara logika kan sudah tidak mungkin. Nah, ya kan? Tetapi ternyata pada kenyataannya si kakek itu tetap tidak mau melepas kudanya. Begitu. Kira-kira ada tambahan tanggapan lagi ketika misalnya kita, iya Bapak. Karena bagi kakek tersebut kuda itu tidak ternilai harganya buat ibunya kita. Jadi dia sangat mencintai ibunya sehingga kembali wujudnya Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke, Mas. Kalau saya generasi milenial sih sebetulnya lebih realistis ya. Ambil ponsel, saya viralkan biar lebih mahal lagi. Oke. Dan Ada lain? Yang lain dari Bapak mungkin? Dari tadi saya belum mendengar suara dari Bapaknya. Ya, Mas. Oke, Lela. Bapaknya boleh menjawab? Ayo coba bicara. Oke, jadi setelah sang raja itu gagal, saya lanjutkan ceritanya ya. Jadi setelah sang raja itu gagal untuk membeli kuda dengan tawaran terakhir 5 miliar, akhirnya sang raja batal membeli kuda si kakek itu. Dan kemudian banyak juga di sana tetangga-tetangganya yang memberikan tanggapan ya kurang lebih dengan hampir sama seperti tanggapan-tanggapan yang tadi diutarakan sama teman-teman yang ada di sini. Nah, tetapi suatu hari kerajaan di sana itu melakukan sebuah peperangan dengan istana yang lain. Ya. Jadi sang raja akhirnya kemudian memutus untuk semua orang yang ada di daerahnya. Sebelum terjadi sebuah peperangan, si cucu kakek ini tadi belajar kuda, teman-teman. Belajar kuda, kemudian
si cucu kakek ini mengalami kecelakaan bersama kudanya. Si cucu kakek ini akhirnya lumpuh karena kakinya patah tulang dan kudanya pun mati karena kecelakaan itu tadi. Wis mau gak gelem di Colo waktu di sing membeli, sekarang akhirnya mati gitu. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah tahu fenomena yang kayak gitu? Kapok. Oke. Nah, sampai akhirnya lanjut tadi, suatu hari kerajaan itu sedang berperang dan kemudian sang raja mengutus semua orang yang ada di daerah itu untuk semua anak muda yang ada di sana menjadi relawan perang atau harus berkontribusi untuk perang. Jadi semua tetangga-tetangganya yang tadi itu punya beragam macam pandangan pendapat terhadap fenomenanya si kakek, akhirnya merasa sedih karena anak-anak mereka harus ikut berperang, sedangkan si cucu kakek tidak ikut berperang karena lumpuh. Nah, sekarang yang bisa kita ambil pelajarannya yang pertama adalah satu, kita itu setiap individu pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Dan kalau kita berbicara soal benar dan salah, itu tidak akan ada ketemunya, ya kan? Maka dari itu yang perlu kita tanamkan dalam setiap kita adalah bagaimana kemudian kita bisa saling memahami antara satu dengan yang lainnya, terutama di dunia pekerjaan, teman-teman ya. Kita akan bertemu dengan beragam macam banyak individu dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau kita kembalikan ke konteks ilmu komunikasi, setiap individu itu punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Gampangnya kalau orang Jawa mungkin istilahnya wate wong itu beda-beda. Nah, kalau di komunikasi ada orang yang punya gaya komunikasi secara pasif, ada orang yang punya gaya komunikasi dengan agresif, dan ada yang punya komunikasi dengan gaya asertif. Kira-kira yang lebih banyak di sini tadi bisa saya amati bahwa Pak Roni yang paling banyak public speak up-nya. Kira-kira Pak Roni ini jenis individu yang memiliki gaya komunikasi apa? Jenis apa? Jadi kalau secara pengertiannya adalah gaya komunikasi pasif itu orang yang cenderung manutan, pokoknya manut, pokoknya nurut saja gitu ya. Sedangkan orang yang punya gaya komunikasi agresif, dia itu selalu punya kehendak supaya orang lain bisa menuruti dia dan semacamnya. Ini ya jelas tak aku. Dan sebaliknya, yang orang punya gaya komunikasi asertif justru orang yang cenderung terbuka, enggak ngongkonan, enggak manutan, tetapi dia mencari solusi bersama, melakukan bersama-sama. Nah, teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana gaya yang teman-teman punyai di dalam dirinya sendiri, ya kan? Nah, dan tidak ada salahnya dari semua gaya yang dimiliki. Karena nanti tinggal bagaimana ketika kita sudah tahu si A ini gaya komunikasinya bagaimana, oh kita harus menyikapi dia seperti apa, gitu. Baru nanti di situ akan bertemu titik solusinya bagaimana, gitu. Nah, misalnya nih orang yang agresif ketemu agresif, berarti mereka pasti justru akan banyak cekcoknya. Berarti yang harus kalah siapa? Ya yang menyadari. Oh orang ini selalu muayah, yowes kita yang kalah gitu kan. Tetapi ngalah jangan menjadi yang pasif, tetapi mengalahlah menjadi sebagai orang yang punya gaya komunikasi asertif, yang mana ngalah tapi kita harus mencari solusi bersama. Bisa saling istilah Jawanya legowo nih gitu kan. Nah, itu kurang lebih. Tadi cara mengatasi problem-problemnya, baru
baru saja saya sampaikan. Dan kemudian sekarang di sini adalah proses pemahaman dan interpretasi makna dalam komunikasi verbal. Yang pertama itu ada mendengarkan, menafsirkan, menyaring informasi, menganalisis, mengklarifikasi, menyimpulkan. Nah, ketika kita melakukan komunikasi, selain sebagai penyampai pesan, kita pasti juga sebagai penerima pesan. Apalagi konteksnya di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama jelas kita akan mendengarkan, entah itu mendengarkan instruksi, mendengarkan customer atau semacamnya. Setelah kita dengarkan, selayaknya memang sudah seharusnya kita untuk kemudian menafsirkan apa yang kita dengarkan. Bagaimana kalau kita belum bisa menafsirkan? Artinya kita punya hak untuk bertanya. Misalnya nih, saya diinstruksikan untuk mengisi atau memberikan materi di Hotel Luminor. Seperti apa kira-kira harus apa yang saya sampaikan di sana? Ketika saya belum paham dan saya belum bisa menafsirkan apa instruksi itu tadi, kita itu punya hak sekali untuk bertanya sampai kita nanti bisa menafsirkan pesan itu. Ketika kita sudah bisa menafsirkan pesan itu, maka nanti jelas kita akan sudah bisa menyaring informasi. Oh, ternyata saya disuruh untuk berbagi soal ilmu komunikasi. Berarti oke, nggak apa-apa dong, karena saya juga dulu belajarnya ilmu komunikasi. Berarti oke, nggak apa-apa, saya ambil begitu. Nah, karena ketika kita sudah bisa menafsirkan, poin-poin selanjutnya ini nanti bisa mengikuti dengan sendirinya Bapak Ibu. Setelah menyaring informasi, maka kita akan menganalisis. Oh, meskipun saya bisa menyampaikan soal ilmu komunikasi, kira-kira gimana ya komunikasi apa tapi yang cocok untuk dibawakan di sana. Nah, itu salah satu bentuk analisis. Kemudian mengklarifikasi. Nah, klarifikasi ini itu bisa melibatkan pertanyaan, misalnya saya bertanya, kira-kira kalau saya nanti seperti ini gimana? Itu kepada orang yang memberikan saya instruksi. Gitu. Baru di situ nanti kita akan bisa menyimpulkan. Nah, karena memang rata-rata hubungan antara satu individu dengan individu lainnya itu kebanyakan istilah Jawanya lagi-lagi ya, akeh negesinya. Jadi kita sebenarnya belum sebetulnya paham apa yang dimaksud dengan orang yang memberikan kita pesan, tapi kita sudah menelaah seolah-olah kita paham, begitu. Mungkin memang benar secara kamus benar dan salah pemahaman kita itu benar, tapi balik lagi soal cerita yang di kakek dengan kudanya tadi. Terlepas dari benar salah, orang itu punya maksud dan karakter yang berbeda-beda, yang artinya kita harus bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, dan yang hampir terakhir ini pentingnya menjadi pendengar yang baik. Nah, kenapa? Karena ketika kita selalu menjadi pendengar yang baik, maka proses-proses ini tadi pasti bisa lebih mudah kita capai, begitu. Dan cara jadi pendengar yang baik adalah tentu dengan memelihara perhatian penuh dengan terpusat pada perhatian, mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan oleh kita, mendengarkan keseluruhan pribadi klien, mengarahkan apa yang orang lain inginkan dan katakan, begitu. Sebenarnya mudah, cuman memang secara penerapannya sering sekali terjadi banyak miss. Seperti misalnya ada memang jenis individu yang kalau ngomong itu bertele-tele, ya kan, nggak langsung pada intinya. Otomatis kita jadi malas nih untuk mendengarkan dia. Akhirnya kita cepat-cepat menyimpulkan, yo ngomong ini kan, bisa yo paham aku gitu kan. Nah, itu kebanyakan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah komunikasi runtut, yang mana dia itu punya beragam macam tahapan. Yang pertama maksud dan tujuan, pesan, kemudian penjelasan dan penutup. Jadi bisa dinilai bahwa memang setiap komunikasi itu sudah jelas pasti punya maksud dan tujuannya, Bapak Ibu. Dan juga kemudian bagaimana maksud, pesan dan tujuan itu disampaikan sebagai pesan, sebagai isinya.
dan akhirnya nanti berupa menjadi sebuah penjelasan dan bentuk begitu. Nah, peranan dalam konteks komunikasi di dalam tim organisasi itu yang pertama ada menafsirkan pesan, klarifikasi sehingga kemudian dia bisa menghasilkan pesan yang efektif, kemudian bisa menyesuaikan gaya komunikasinya tadi bagaimana, dan juga punya pengaruh budaya dan norma. Maksudnya apa pengaruh budaya dan norma ini? Mungkin kita sebagai individu selama ini hidup di daerah, ada dua individu. Dia yang satu hidup besar di daerah pedesaan, satu hidup di daerah perkotaan. Otomatis karakter komunikasi dia tentu berbeda. Mereka berdua tentu berbeda. Nah, maka dari itu yang disebut dengan budaya dan norma itu juga menjadi pengaruh dalam komunikasi yang terjadi. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu hal yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada yang perlu di-sharingkan, saya sangat terbuka. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, sesi penyampaian materi telah berakhir. Sekarang kita akan memasuki tanya jawab. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang telah dijelaskan sebelumnya, silakan angkat tangan terlebih dahulu dan kami akan menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan. Boleh diajukan untuk 4 orang penanya. Silakan. Ini problem ini Pak, kita nih Pak. Ini problem ini. Selamat sore. Selamat sore. Nanya ke Mbak Sinta apa saya? Terserah. Pokoknya ini sangat rumit. Ya. Di rumah tangga ada. Kayaknya gini. Mohon maaf. Poin utama kepada Bapak Hasan. Ini poin utama. Bagaimana cara kita menyampaikan informasi khususnya tentang yang tidak mengerti bahasa apapun kecuali bahasa dia sendiri. Contohnya seperti apa? Maksudnya bahasa India dia sendiri atau rata-rata India atau Chinese yang di sini. Jadi dia bahasa Inggris nggak mengerti. Jadi ini Pak Mas. Itu Pak. Mungkin di situ sih yang agak bingung. Itu aja. Mungkin nggak apa-apa salah kali nanti pertanyaannya. Masuk. Oke, saya mau tanya gini, ada beberapa orang yang memaksakan kehendaknya dengan cara memberi speech atau pendapat dengan sedikit emosi ya, entah dengan kata-kata, entah dari intonasi, entah dari cara dia menyampaikan seperti itu. Nah, ketika kita dapat lawan bicara yang seperti itu, kita pasti akan terpancing. Kiatnya untuk mengurangi tingkat depresi ketika menghadapi orang seperti itu. Karena mereka orang-orang yang seperti itu tidak bisa dibantah, mau dia didengar, ya. Kalau mau pulang dia tidak. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Dua lagi, buat orang Nggak apa-apa, sambil nunggu mungkin bisa kita jawab dulu dua pertanyaan barusan. Dari pertanyaannya Bapak Tony. Kalau dari saya ya, ketika orang itu nggak tahu sama sekali bahasanya karena kita punya perbedaan kosakata secara bahasa, mungkin kita bisa melakukan komunikasi nonverbal. Sekalipun jatuhnya itu tidak seefektif komunikasi verbal. Nah, terkait nanti apa hasilnya bagaimana, itu tentu sudah menjadi resiko. Karena apa? Karena ya mau bagaimana ketika bahasa itu sudah berbeda. Tetapi kemudian kita juga nggak bisa diam begitu saja dan tidak punya solusi. Kita masih punya solusi, dalam arti solusi tadi adalah bahasa nonverbal tadi, isyarat, ya kan? Misalnya kita tentu bisa punya keuntungan, misalnya
kebiasaan customer ya. Kebiasaan pelayan mungkin kan kurang lebih hampir sama. Orang yang mau sebenarnya mungkin saya kurang begitu paham dengan bagaimana alur kerja di perhotelan itu seperti apa. Tetapi saya juga bisa membayangkan misalnya saya sedang check in di hotel apa gitu ya. Itu kan alurnya kurang lebih yang saya butuhkan adalah kamar, fasilitas, kemudian nanti makan, dan kemudian apa saja yang ada di hotel itu, apa saja yang saya dapatkan, misalnya adakah snack gratis di dalamnya dan sebagainya. Nah tentu sebagai orang hotel atau karyawan yang ada di dalamnya, kita bisa memahami kan sebenarnya kurang lebih apa aja sih yang dibutuhkan sama pelanggan itu. Nah dari situ bisa kita nih menjadikan rekomendasi untuk orang yang kita tidak bisa berkomunikasi secara bahasa tadi, begitu sih. Oke, pertanyaan yang kedua tadi saya juga akan menjawab dengan berbagi pengalaman real saya aja. Jadi saya juga pernah nih punya atasan yang mana dia itu bisanya cuma menyuruh dan selalu pakai emosi dan sebagainya. Ibaratnya dia benar-benar berkarakter seperti bos, karena beda ya. Karakter itu ada dua macam, ada bos, ada juga pemimpin gitu kan. Kalau orang yang berkarakter bos, dia cenderung nggak mau tahu dan lain sebagainya, karena memang menganggap kita ini adalah pure bawahannya. Saya pernah mengalami ada di posisi seperti itu, entah dari bos saya atau dari rekanan seangkatan saya. Akhirnya saya waktu itu adalah cara yang paling efektif ketika kita menggunakan studi dari ilmu komunikasi adalah bagaimana kita kemudian mengalahinya. Bagaimanapun kita harus tetap tenang, meskipun selalu dibentak-bentak, selalu iya, secara bahasa, dianiaya secara bahasa kasarnya ya. Oke, tetap. Tapi kalau dari saya, selagi itu memang tidak menghilangkan asas kemanusiaan, tidak melebihi batas wajar sebuah adab kemanusiaan, saya rasa ya sudah, ini tentu memang menjadi resiko bagi saya karena saya mau menjadi karyawan di sini, begitu kan. Nah, tetapi juga tidak sepasrah itu Bapak Ibu. Kita harus cari tahu bagaimana cara untuk mengatasi rekanan atau pemimpin yang seperti itu juga. Kita cari celahnya bagaimana. Orang itu memang wataknya atau memang sedang moodnya atau ada penyebab-penyebab lain, kita itu harus tahu itu. Karena ketika kita sudah tahu, otomatis kita bisa bahasa Jawanya ngepek selai gitu. Karena yang saya alami pernah adalah jadi atasan saya dulu itu orang yang tidak bisa di bidang itu, sedangkan saya bisa nih. Tetapi karena dia takut posisi dia tergantikan, akhirnya dia semena-mena supaya saya bisa melakukan pekerjaan yang nanti dia klaim sebagai hasil yang dia kerjakan. Saya pernah mengalami hal itu. Kemudian saya tetap menuruti alur permainan dia. Dalam arti tentu saya tetap berusaha supaya dia bisa berubah. Siapa tahu dia mungkin memang sedang ada masalah sehingga menyebabkan karakternya seperti itu. Tapi waktu itu ternyata memang bawaan dari lahir sepertinya, sehingga dia berbuat kecurangan. Saya rasa dia sudah masuk sifat kecurangan, sehingga akhirnya tetap saya turuti, saya kerjakan semua yang nantinya akan diklaim dia hingga suatu hari. Jadi waktu itu kerjaan saya adalah seorang desainer. Nah, semua desain yang dia suruh kerjakan ke saya kerjakan. Tetapi hasil itu justru diklaimkan dia ke customer, gitu kan. Sampai akhirnya suatu hari ketika ada revisi, tapi customer itu meminta revisinya untuk mendampingi, ditekani secara langsung. Ya kelabakan dong dia, ya wes, akhirnya ketahuan. Ternyata hasilnya adalah, oh ini bukan kerjaan dia sendiri. Titik kolok. Iya. Jadi mau coba Mas.
Intinya gitu. Jadi apa yang paling penting untuk kita pahami adalah kita harus tetap tenang. Kuncinya adalah ketenangan dalam berkomunikasi. Bagaimana meskipun lawan bicara kita sengegas apapun dia, kita tetap tenang. Karena orang yang tenang nanti justru orang yang akan menang, begitu kan? Itu sih dari saya. Apakah sudah puas dengan jawabannya dari Mas Alvaro? Kalau saya sudah. Dan Bapak sendiri? Sudah? Kalau dari gimmick sama presentasi lebih didulukan mana ketika kita menghadapi orang seperti gimmick muka atau kita lebih dalam arti bicaranya ya kan? Ketika kita mendapat lawan bicara atau mendengarkan sesuatu yang pressing seperti itu. Gimana tuh Mas? Kira-kira lebih didahulukan mana? Gimmick muka, gimmick wajah. Ketika mendapat seperti itu kan ada juga orang yang tahu gitu. Oh, Bapak mendengarkan saya, oh, Bapak menyebarkan saya kelihatan seperti itu. Itu kira-kira lebih baik mendiam saja, mendiklukan atau lebih baik menjelaskan bahwa oh saya tidak setuju dengan apa. Dijelaskan aja. Kalau memang dirasa itu benar, jelaskan saja. Kenapa harus kita tidak menjelaskan? Karena seperti apa namanya, salah satu istilahnya Ali bin Abi Thalib itu. Jadi bukan tentang banyaknya orang yang tidak jujur, tetapi justru banyaknya orang jujur yang diam. Gitu. Nah, jadi selagi itu memang benar, itu memang real, ya sudah kita sampaikan saja. Urusan nanti diterima ataupun enggak, itu kan urusan dia. Gitu. Itu kan urusan lawan bicara kita. Tetapi ketika kita memang sudah benar-benar, oh sebenarnya saya ini sudah mendengarkan dia, tetapi saya dinilai tidak mendengarkan, ya udah. Tetapi kalau memang dia tidak minta penjelasan, ya sudah kita diam saja. Nah, ini juga kebetulan saya itu cenderung dinilai dari ekspresi atau gini saya itu orang yang cuek, orang yang tidak peduli, orang yang jeloan ini gak lah. Padahal saya itu, karena saya dulu itu sipit dan mata saya itu minus teman-teman, dan saya belum pakai kacamata. Otomatis kalau saya melihat orang, nah akhirnya dikira nantang gelut, nantang tukaran begitu akhirnya. Nah itu pun juga terjadi di guru saya. Jadi semasa saya kuliah, saya sempat dinilai sama dosen saya. Peniku jadi mahasiswa gak enak itu sih doang. Nah, akhirnya saya jelaskan, mohon maaf Bapak, saya ini punya mata yang minus dan saya lupa tidak memakai kacamata, sehingga saya ketika melihat saya rada bercing-bercing gitu. Ketika dia nanti tidak menerima dan menganggap saya hanya warga alasan, ya sudah. Kenapa kita harus mempermasalahkan? Karena kita nggak bisa untuk membuat orang itu sesuai dengan apa yang kita mau, gitu. Jadi ya sudah, terima saja dan cukup kita jelaskan bahwa kita loh memang seperti itu. Itu sih. Apa ada yang ditanyakan lagi? Jadi sebenarnya ini sih pertanyaan buat kita semua, baik dari level di staff sama di level manager. Mungkin PR-nya juga satu, bagaimana sih kita menggiring sebuah komunikasi yang efektif dan efisien, tidak terlalu banyak bertele-tele, jadi fokus on point, yang dimana lawan bicara kita harapkan juga mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Nah terkadang kan di kita sendiri gitu, untuk menyampaikan sebuah informasi, dalam hati kita tahu mau ngomong apa, maksud dan tujuan yang ingin kita sampaikan itu kita paham gitu. Tapi ketika kita mengutarakan di depan lawan bicara kita terlalu banyak bertele-tele, sehingga point of dari apa yang kita sampaikan itu malah hilang. Jadi mungkin ada trik atau tripsnya gitu. Thank you. Oke, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau dari saya, pendapat saya, teman-teman, bagaimana supaya komunikasi kita itu bisa masuk poinnya, bukan yang bertele-telenya. Satu, pertama kita harus mengenal dulu karakter orang yang berbicara dengan kita itu seperti apa. Lagi-lagi kita harus saling mengenali
Itu kenapa kalau nggak salah di dalam setiap kelompok, organisasi atau perusahaan manapun selalu ada yang namanya gathering, begitu kan Pak? Jadi di situ kan tujuannya kita untuk saling mengenal satu sama lain. Kita nggak boleh nih untuk apatis terhadap siapapun individu yang ada dalam satu lingkungan kerja kita, karena nanti imbasnya ke kita sendiri. Karena ketika kita tidak bisa mengenali dengan baik siapa-siapa yang ada di satu tempat dengan kita, maka resikonya justru nanti bisa jadi seperti itu tadi. Ketika kita dihadapkan dengan job list yang sama, kemudian kita harus berinteraksi satu sama lain, akhirnya karena kita tidak saling mengenal, justru misalnya yang poinnya harusnya tersampaikan, justru yang bertele-telenya bisa dapat diterima justru begitu. Jadi kalau dari saya, kuncinya adalah kita harus mengerti dulu siapapun lawan bicara kita. Intinya satu itu, begitu. Setelah kita mengerti lawan bicara kita, terus apa yang perlu kita lakukan? Oke, let's say, let's say misalkan saya ngerti bahwa orang ini adalah orang yang dominan, orang yang pengen selalu didengarkan. Kita tahu karakter orang-orangnya, ada beberapa orang yang senang mendengarkan, ada orang yang senang untuk didengarkan, kan? Nah, kalau kita tahu orang ini adalah orang yang tipikal yang senang didengarkan, ketika kita menyampaikan sesuatu, kita paham sama orang ini. So, and then what's the next? Apa yang harus kita lakukan lagi dari sisi kita, gitu, bukan dari sisi orang lain tersebut. Mungkin kalau sorry kalau salah gitu ya, mungkin kalau salah bisa diperbaiki. Mungkin yang pertama kayak, oke, kita menyusun dan mengingat dulu apa yang ingin kita sampaikan. Itu harus dimatangkan dalam diri. Terus yang kedua, ketika kita berhadapan sama orang tersebut, apa kata-kata yang pertama harus kita sampaikan, gitu loh, ya kan? Terus yang kedua selanjutnya lagi, kapan momen yang tepat kita untuk menyampaikan tujuan dan maksudnya kita, gitu. Selanjutnya itu mungkin pesannya atau konfirmasi kembali kepada orang tersebut bahwa apakah yang kita sampaikan itu sudah sama atau satu sepemahaman dengan si lawan bicara. Mungkin tips dan triknya untuk dapat ke step seperti ini seperti apa? Itu aja sih. Mungkin kalau dari pengalaman saya nih, jadi ketika kita sudah tahu nih, oh dia ini orang yang mendominasi, oh dia ini orang yang pasif. Nah, sekarang ketika kita ambil satu contoh di mana orang itu adalah orang yang mendominasi, otomatis memang gak gampang untuk bisa masuk dengan melakukan obrolan sama dia. Nah, tetapi kita sendiri pasti sudah tahu caranya. Misalnya saya punya dulu salah satu teman yang dia itu selalu omongannya itu tinggi. Otomatis untuk masuk berbagi, memberikan solusi ketika dia lagi ada masalah sama dia, ya yang jelas yang pasti kita dieyeli dong, gitu kan. Nah, ya sudah, perlu adanya sesekali untuk kita melakukan atau mengetes dia. Apalagi karena ini ranahnya adalah sebuah perusahaan. Memang dari tes ini nanti akan menimbulkan sebuah resiko, entah ada hal yang jadi dirugikan ataupun sebaliknya begitu. Tetapi memang kalau sepengalaman saya selalu memberikan sebuah tes. Tapi sebelum tes memang saya akan bertanya dulu apakah orang itu bisa menangkap, dan saya juga memastikan apakah orang itu bisa menangkap sebenarnya poin yang kita sampaikan, apakah sudah bisa dia tangkap dengan baik. Sorry sebelumnya, berarti maksudnya kan di sini kita sebagai orang yang punya poin yang ingin disampaikan ini tadi kan, gitu ya. Jadi yang pertama saya akan memastikan dulu nih sendiri, apakah kira-kira poin yang saya sampaikan bisa ditangkap dan dipahami sama dia. Kalau saya nggak bisa memastikan, saya akan bertanya sudah. Ketika saya bertanya dan ternyata jawabannya sudah paham, tapi pada kenyataannya nanti misalnya dia tetap ternyata nggak sesuai, oh berarti memang orangnya seperti itu, Pak. Karena memang sepanjang saya belajar di ilmu komunikasi itu ada beberapa individu yang memang akan selalu tidak pernah cocok komunikasinya. Oleh karena itu akan selalu ada pihak ketiga yang ada untuk menyinkronkan kedua individu yang tidak cocok ini tadi. Begitu.
Tapi saya rasa kalau sudah memang mungkin kita sudah berusaha berupaya supaya komunikasi kita maksimal dengan dia, pasti kebanyakan mayoritas justru berhasil dan efektif begitu sih. Cukup Pak Aris. Untuk yang lain apa ada lagi yang bertanya? Ya. Baik, karena keterbatasan waktu, kami akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Dan saya lanjutkan ke tim fasilitator, salah satu teman saya, untuk memberikan ringkasan atau umpan balik sesi isi penyampaian materi itu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, dari materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, kita bisa tahu bahwa pentingnya pemahaman yang mendalam terkait prinsip-prinsip komunikasi interpersonal dalam kelompok itu seperti apa untuk mencapai kemampuan komunikasi yang baik. Lalu kemudian kemampuan komunikasi interpersonal juga menjadi salah satu aspek atau landasan yang penting guna mencapai tujuan bersama. Dengan memiliki pemahaman tersebut, mungkin Bapak atau Ibu di sini dapat meningkatkan kemampuan dalam hal penyampaian pesan dengan jelas, lalu mendengarkan dengan aktif dan membangun hubungan yang kuat sesama rekan kerja. Dan dengan demikian dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti lagi dalam pertumbuhan perusahaan dan mencapai keberhasilan bersama. Mungkin itu saja review singkat dari saya. Sesi selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya waktu dan